Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam keadaan semangat terus belajarnya. Meskipun tetap di rumah, tetapi semangat jangan kendor ya. Tetap mempelajari materi yang guru berikan dan belajar, membaca, menulis, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh bu guru. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, pada hari ini kita telah memasuki pembelajaran yang ketiga. Dari subtema 3, tema 5 ya, pengalamanku di tempat bermain. Dalam pembelajaran yang ketiga ini, pelajaran apa saja yang akan kita bahas? Kita lihat sama-sama yuk. Yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia. Materinya meminta maaf dengan sopan. Ketika berbuat kesalahan, kita harus segera minta maaf. Kita harus ikhlas ketika meminta maaf. Meminta maaf juga harus dilakukan dengan sopan. Misalnya, maaf aku ya, aku telah membasahi bajumu. Nah, ini adalah contoh meminta maaf dengan sopan. Saat kamu melakukan kesalahan, baik itu kesalahan yang tidak sengaja maupun disengaja, kita harus minta maaf. Nah, permintaan maaf itu kita ungkapkan dengan bahasa yang halus, sopan, karena kita sudah merasa bersalah. Ucapkan permintaan maaf itu dengan hati yang tulus, ikhlas, supaya kita tidak terbebani dengan rasa bersalah. Nah, itu makanya kita harus ungkapkan permintaan maaf itu dengan hati yang ikhlas. Berikutnya adalah pelajaran matematika dengan materi mengukur panjang benda. Kita dapat mengukur panjang benda. Panjang benda dinyatakan dengan satuan baku, misalnya sentimeter atau cm dan meter m. Contoh soal. Fania memiliki pita sebanyak 2 meter. Lalu Fania memotongnya sepanjang 40 cm. Berapa sentimeter panjang pita Fania sekarang? Jawabnya kita lihat dulu ya. Ini 2 meter itu sama dengan 200 cm. Begitu juga sebaliknya. 200 cm sama dengan 2 meter. Lalu 200 cm ini dikurang 40 cm. Maka hasilnya jadi 160 cm. Karena tadi pitanya sudah dipotong 40 cm. Jadi sisa pitanya tinggal 100 cm. Jadi panjang pita Fania sekarang adalah 160 cm. Nah, sekarang ini pelajaran seni budaya dan prakarya. Menirukan gerak alam. Kita dapat menirukan gerak alam. Misalnya gerakan pohon tertiup angin. Gerakannya ke kiri dan ke kanan. Ada juga gerakan berputar. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada contohnya pohon kelapa yang tertiup angin. Kita lihat bergoyang ke kiri dan ke kanan ya kalau pohon kelapa ditiup angin.
Begitu juga pohon cemara dan pohon-pohon yang lain. Melambai atau bergoyang ke kiri, ke kanan. Kita perhatikan di sini. Nah, di sini gerakan pohon yang tertiup angin. Ada yang miring ke kiri atau bergoyang ke kiri, ke kanan. Itu ya, dengan mudah kita bisa menirukannya. Tergantung gerakannya, apakah gerakan pohon kelapa ini cepat atau lambat. Karena ini anginnya kencang, maka pohon kelapa tertiup dengan begitu kencang, maka gerakannya lebih cepat. Kalau anginnya sepoi-sepoi, maka gerakan pohon ini juga begitu lambat ya. Nah, begitu lambat karena tergantung anginnya. Anginnya kencang, maka juga gerakannya kencang. Jika anginnya sepoi-sepoi, maka juga gerakan pohon kelapa ini juga pelan. Banyak sekali gerakan alam yang bisa kita tiru. Gerakan padi bergoyang ditiup angin dan sebagainya. Sekarang di sini ada contoh soal yang anak-anak kerjakan secara mandiri ya, untuk latihan di rumah. Yang pertama, ungkapan permintaan maaf disampaikan dengan bahasa titik-titik. Lalu, soal yang kedua, 100 cm sama dengan titik-titik. Nomor 3, sebutkan alat ukur baku panjang. Sebutkan alat ukur baku panjangnya. Tadi sudah Bu Guru bahas di awal pelajaran matematika, alat ukur panjang itu apa saja. Lalu yang keempat, nama alat ukur panjang dan lebar kain adalah titik-titik. Nah, saat kita mengukur panjang dan lebar kain, meteran yang kita gunakan itu namanya apa? Yang khusus untuk mengukur kainnya. Berbeda meteran untuk mengukur kain dan meteran untuk mengukur panjang dan tinggi meja. Nah, beda. Fungsinya berbeda-beda. Lalu yang kelima, sebutkan contoh gerakan alam. Di sini anak-anak sebutkan contoh gerakan alam. Tadi sudah Bu Guru bahas di seni budaya dan prakarya. Contoh gerakan alam apa saja yang bisa kita tiru? Banyak ya. Kita bisa lihat di sekitar kita pohon apa yang bergoyang saat ditiup angin. Nah, sampai di sini materi kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.